Share screen. Yuk. Oke, terima kasih Mas Esadi. Selamat malam Pak Tatang. Perkenalkan kami dari kelompok 9 MTI kelas B 2425. Sebelumnya perkenalan, nama saya Marita Danar Purwito Aji dan teman saya Mas Hadi Wahyu Septoni akan mempresentasikan tentang tugas review paper kami yang berjudul Review Step by Step Model for Implementing Open Innovation. Oke, next Mas. Ya, untuk outline adalah seperti ini Pak Tatang. Jadi, kita membagi menjadi 7 bagian sesuai dengan apa yang telah ada di paper tersebut. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah pentingnya inovasi terbuka, kemudian yang ketiga adalah demonstrasi bagaimana inovasi terbuka dapat berhasil, yang keempat adalah metodologi, yang kelima adalah bagaimana memperkenalkan langkah demi langkah penerapan inovasi terbuka pada sebuah organisasi, yang keenam adalah diskusi, dan yang ketujuh adalah kiat sukses dari beberapa perusahaan ternama. Oke, next Mas. Ya, pendahuluan kita mulai dari sejarah dulu. Yang pertama adalah, inovasi terbuka ini muncul diperkenalkan melalui sebuah buku yang berjudul Cashbook tahun 2023 gitu ya. Dalam, bukunya di Cashbook tersebut tertulis bahwa perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih dengan menggabungkan ide-ide internal dan eksternal ketika berinovasi daripada mengikuti penelitian dan pengembangan model tradisional. Namun jauh sebelumnya, penerapan dari sistem open, ini sudah dilakukan di Kekaisaran Romawi ya. Eee, Sampai saat ini memang masih belum ada definisi tertentu untuk mendefinisikan sebuah apa maksud dari inovasi terbuka sendiri. Namun dari 5 paper yang, diambil dalam literatur, tersebut menjelaskan bahwa, sebenarnya inovasi terbuka itu adalah, eee pengaliran penggunaan aliran masuk dan keluar pengetahuan yang bertujuan untuk mempercepat inovasi internal dan memperluas pasar untuk penggunaan inovasi secara eksternal, ya. Jadi yang ditekankan adalah kolaborasi bersama untuk mendapatkan keuntungan dengan menjalankan langkah, penerapan inovasi terbuka. Jadi, terbuka dari ide manapun dan berkolaborasi untuk mendapatkan sebuah keuntungan bersama. Itu, next. Nah, pentingnya inovasi terbuka yang pertama adalah tentu dari sektor penelitian, karena kolaborasi ini, berasal dari berbagai pihak, dari perusahaan, kemudian pusat penelitian, universitas, dan bahkan individu untuk mengembangkan sebuah inovasi penelitian, kemudian, meningkatkan jaringan dan kapabilitas antar peneliti sendiri, gitu ya. Terus kemudian diversity, artinya ada perbedaan pandangan dalam berkolaborasi, meningkatkan ide-ide untuk mengembangkan produk, servis, dan pengembangan penelitian. Kemudian dari sisi ekonomi, tentunya inovasi terbuka juga dapat menunjang ekonomi terbuka secara berkelanjutan. Dengan memanfaatkan banyak konektivitas, kerjasama yang terjalin pastinya akan menemukan ekonomi yang stabil. Kemudian dari sisi produk, hubungan ini juga menunjukkan dampak yang menguntungkan karena produk yang dan layanan baru yang dihasilkan melalui inovasi terbuka telah menggantikan produk dan layanan lama yang lebih mahal dan kadang tidak ramah lingkungan ya. Jadi berbagai pentingnya inovasi terbuka ini kita juga refer kepada beberapa literatur yang ada dalam paper tersebut. Oke, next. Kemudian kita bisa mendemonstrasikan seperti ini, sebuah puzzle ya, bahwa di situ ada puzzle industri, kemudian research center, universitas, dan end user, masing-masing punya kelebihan, atau solusi, dan masing-masing mempunyai gap.
Ya gap-gap itu, akan bisa terlengkapi jika berkolaborasi dengan yang lainnya. Antara industri, research, center, kemudian universitas dan end user saling melengkapi gap tersebut sehingga tertutup dan menjadi satu bagian yang utuh, yang dinamakan produk akhir dari sebuah inovasi terbuka yang akan menguntungkan semua pihak. Oke, next. Nah, metodologi yang digunakan adalah dalam literatur tersebut, yang pertama adalah, kajian, dengan membaca buku dan menganalisis berbagai makalah tentang inovasi terbuka, dan menjelaskan bagaimana inovasi terbuka diterapkan di fasilitas penelitian dan perusahaan. Kemudian, dari, literatur tersebut muncul beberapa pola, dan pola itu kita anggap sebagai gap, yang artinya ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing, belah pihak. Kemudian dari gap tersebut akan diobservasi lebih lanjut, sehingga bisa melengkapi gap di pihak yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah mengkombinasikan informasi yang empiris dari berbagai literatur untuk mendapatkan model, yang tertentu. Jadi nanti outputnya adalah, langkah-langkah, bagaimana agar mendapatkan sebuah, produk dari inovasi terbuka yang cukup, bagus dan menguntungkan semua pihak. Oke, next. Nah, ini adalah langkah-langkah yang sudah disusun dengan, berbagai macam literatur yang sudah dikumpulkan. Step yang pertama adalah, tentunya harus ada minat, bekerja dengan inovasi terbuka ya. Kemudian modal, atau biaya dalam melakukan proyek tersebut, kemudian menentukan proyek yang akan dikejar, kemudian menentukan mitra yang tepat dalam sebuah proyek tersebut, membuat saluran komunikasi yang tepat, kemudian negosiasi dengan semua mitra. Terus kemudian nomor 7 adalah mengakomodasi kemitraan, yang ke-8 adalah mengelola proyek dengan bagus, yang ke-9 adalah evaluasi semua proyek dan penerapannya. Oke, next. Nah, ini adalah langkah-langkah secara detail. Yang pertama adalah, minat bekerja dengan inovasi terbuka. Sebuah institusi, masing-masing institusi harus memiliki, eee minat, dan menumbuhkan, minat atau memiliki manfaat ya, bagi organisasinya. Mengetahui manfaat apa ya ketika berkolaborasi dengan, pihak yang lain. Kemudian, dia harus membangun jaringan dengan institusi, antara institusi untuk mendapatkan ide-ide yang terbaru. Terus kemudian, tentunya, masing-masing institusi tersebut memiliki, biaya secara sendiri-sendiri. Sebagai contoh adalah perusahaan tentunya memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan proyek tersebut dibanding dengan universitas dan lembaga research gitu ya. Jadi, step 2 adalah menentukan modal, siapa yang akan, memberikan modal terhadap penelitian yang akan dilakukan. Terus kemudian nomor 3 adalah menentukan proyek yang akan dikejar. Dalam step 3 ini, yang akan dilakukan adalah menentukan bahwa proyek yang akan dikerjakan memberikan dampak positif bagi semua mitra. Dan kemudian, mereka harus membatasi juga, eee, agar privasinya terjaga karena ini menyangkut informasi yang mungkin, akan bisa dikonsumsi oleh orang lain selain dari organisasinya. Yang yang next, yang step 4. Yang step 4 yaitu menemukan mitra yang tepat ya. Menentukan mitra yang sangat tepat diperlukan karena dengan banyak mitra tentunya, ilmu pengetahuan dari berbagai, sudut pandang akan sulit disatukan. Sehingga yang perlu adalah menjalin, atau menentukan mitra yang tepat bagi proyek tersebut. Jangan terlalu banyak mitra yang akan, diajak, namun menentukan, mitra yang tepat, yang jumlahnya sekecil mungkin, tetapi tepat untuk, melengkapi hal-hal yang dikira menjadi gap dalam sebuah, eee eee, institusi tersebut. Kemudian step 5 yaitu membuat saluran komunikasi antar mitra, karena, melibatkan banyak mitra tentunya komunikasi harus terjalin dengan bagus, bagaimana progres-progres harus bisa dimonitor, dipantau dengan seefisien mungkin ya. Terus kemudian step 6 adalah negosiasi dengan semua mitra. Negosiasi merupakan fungsi yang vital karena melibatkan berbagai pekerja dan dengan status yang berbeda.
Berbagai institusi tentunya memiliki status yang berbeda antara institusi, research center, university, dan, perusahaan. Tentunya ini harus, dijaga dengan baik supaya tidak ada, kesenjangan antara satu dengan lainnya. Salah satu contohnya adalah membuat, MOU atau perjanjian antar bersama dan, ada sebuah NDA, non-disclosure agreement, yang mana satu sama lain harus menjaga kerahasiaan dan informasi, baik itu pribadi maupun perusahaan atau bahkan institusi yang lain. Oke, next. Step 7 yaitu mengorganisir kemitraan, yaitu, membuat platform, berdasarkan, eee eee, apa, institusi yang sudah dijalin ya. Hal ini digunakan untuk, memudahkan mereka dalam berkomunikasi. Kadang terkadang, dalam melakukan perjalanannya, melakukan proyek tersebut terdapat restrukturisasi atau perubahan yang secara tidak sengaja dilakukan oleh sebuah mitra atau perubahan manajemen atau perubahan personal yang ini cukup mengganggu. Sehingga, mengorganisir kemitraan dengan membentuk sebuah manajemen atau organisasi, tertentu itu, akan memudahkan dalam, pekerjaan proyek tersebut. Yang kedelapan adalah mengelola proyek dengan baik, yaitu seluruh mitra mulai memberikan masukan terhadap penyelesaian proyek dan berfokus pada hasil akhir dari, sebuah proyek tersebut. Kemudian step 9 yaitu step terakhir, yaitu setelah proyek tersebut berhasil, tentunya harus ada evaluasi baik positif maupun negatif untuk perbaikan ke depannya. Jika itu hasilnya positif, maka akan berimpact terhadap semuanya, dan apabila ada hal yang negatif, perlu dievaluasi untuk perbaikan ke depannya. Mungkin itu, untuk step-stepnya, next-nya mengenai diskusi, kemudian studi kasus, dan kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Esaldi. Ya, terima kasih Pak Danar. Saya akan melanjutkan. Selamat malam Pak Tatang. Berikutnya terkait dengan poin diskusi dari paper ini. Yang pertama, inovasi terbuka terbukti memberikan positif efek pada semua mitra yang terlibat. Namun beberapa harus strengthen di R&D, tertutup menjadi konsep inovasi terbuka, biasanya proses multilangkah yang panjang dan sulit. Jadi itu salah satu yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, inovasi terbuka mendorong kolaborasi dan berbagai pengetahuan. Ini berarti bahwa perubahan sangat penting bagi perusahaan untuk mengadopsi inovasi terbuka tersebut. Yang ketiga, strengthen point-nya ada di selain itu diketahui bahwa terkait dengan kerjasama yang berhasil diperlukan kemampuan negosiasi yang terus-menerus karena di situ dibutuhkan interaksi antar organisasi yang pada dasarnya bisa menjadi sangat kompleks karena berbagai faktor. Dan yang terakhir terkait dengan inovasi terbuka juga akan menghemat uh, waktu dan biaya. Setelah ini ada beberapa contoh sukses dari beberapa company yang coba kita share, yang bagaimana mereka mengaplikasikan stepping by stepping tadi, Pak. Yang pertama terkait dengan NASA. NASA seperti yang diketahui adalah perusahaan yang cukup besar dan punya resource yang cukup memadai juga untuk melakukan inovasi. Contoh sumber daya yang dimanfaatkan terkait inovasi terbuka adalah penggunaan Yetucom, and then Topcoder, dan yang lain. Strength point-nya selanjutnya, Innocentive ini menciptakan platform crowdsourcing internal NASA untuk berbagi pengetahuan dan memajukan proyek secara internal. Hal ini terakumulasi dalam kemampuan staf untuk menggugah masalah melalui posting platform dan staf lain menyelidiki masalah tersebut dan melakukan crowdsourcing. Ini refer dari step yang dijelaskan oleh Pak Danar tadi, step 3 sampai ke 5. Inisiatif lain adalah memberikan banyaknya hasil yang menjadikan. Contohnya Pak, Exploration System dan Habitation atau X-Hab Academy. Tantangan ini pasti membantu NASA menghubungkan atau kolaborasi dengan university atau relate dengan step 4 tadi untuk menemukan solusi berbagai masalah mengenai masalah tempat tinggal di luar angkasa. Dan selanjutnya ada hackathon, eh, aplikasi luar angkasa internasional yang sangat mendorong kinerja inovasi melalui intensitas kompetitif.
Kemudian contoh sukses berikutnya Huawei. Huawei itu adalah juga salah satu perusahaan yang melakukan inovasi. Itu terbukti dari Huawei masuk di Fortune Global 500 pada tahun 2019 dan merupakan perusahaan Tiongkok pertama yang masuk dalam top 100 merek global terbaik. Banyak yang sudah dilakukan Huawei, salah satunya adalah dia melakukan Huawei Innovation Research Program. Eh, Program ini telah menunjukkan hasil yang sangat luar biasa sejak dimulainya. eh, Hal itu menghasilkan cara yang sukses untuk melaksanakan proyek kolaboratif dari awal hingga akhir. Hasilnya hanya dalam beberapa tahun melalui inovasi terbuka penelitian itu dilakukan eh, para stakeholder di Huawei. Next. Terkait perusahaan contoh yang lain, yang ketiga adalah Amazon. Seperti diketahui adalah Amazon adalah perusahaan yang menaruh banyak perhatian pada penelitian dan pengembangan sejak awal berdirinya dan telah meningkatkan pengeluaran untuk tujuannya selama bertahun-tahun. Eh, Hal yang bisa diambil adalah Amazon memanfaatkan masukan pengguna melalui internet menggunakan praktik inovasi terbuka untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik sehingga mereka akan terus datang kembali. Penggunaan inovasi ini didorong oleh penggunaan bersama dengan penelitian dan pengembangan Amazon yang substansial melalui prinsip-prinsip inovasi terbuka setelah membawa hasil yang lebih baik perkembangan perusahaan bahkan selama pandemi COVID. Jadi Amazon ini implemented banget terkait dengan step 1 sampai step 9 yang tadi sudah dijelaskan Pak, merupakan salah satu platform yang sukses secara global. Bahkan dia sudah meraih banyak keuntungan ya ketika COVID 2019 kemarin dengan terobosan-terobosan yang dilakukan. Yang keempat adalah GA, contoh lain di mana informasi terbuka sangat menguntungkan, meluncurkan inisiatif Ecomagination pada tahun 2015, dan inisiatif ini dikelola untuk mengejar teknologi yang lebih ramah lingkungan. Banyak contoh atau produk inovasi GA yang sudah dilakukan, dan bertahun-tahun kemudian yang relate dengan Ecomagination telah terbukti sukses besar untuk GA. Selain manfaat lingkungan, program ini mengumpulkan lebih dari 200 miliar USD sejak saat dimulai. Jadi eh, termasuk perusahaan yang memang sudah melakukan terobosan di masalah inovasi. Dan yang terakhir Coca-Cola. Coca-Cola kita sama-sama tahu perusahaan makanan atau minuman ya. Dan Coca-Cola Company ini mengimplementasi mesin dispenser gaya bebas. Inovasi dari mereka, mesin ini memiliki kemampuan untuk membiarkan pelanggan di mana bisa mencampurkan rasa mereka sendiri dan menyarankan rasa baru untuk produk Coca-Cola. Ini salah satu contoh inovasi yang sukses di perusahaan-perusahaan besar yang ada di dunia. Kemudian kesimpulannya, yang pertama, inovasi terbuka semakin berkembang dan kini dengan penggunaan alat digital, mitra dapat dijangkau dengan mudah dimanapun mereka berada. Yang kedua, dengan adanya inovasi yang terbuka akan pasti memudahkan seluruh mitra untuk berkolaborasi secara efisien dan memberikan hasil yang maksimal. Dan yang terakhir, contoh nyata yang diberikan di paper ini menunjukkan bahwa inovasi terbuka bila digunakan dengan benar dapat memberikan hasil yang meningkatkan pengetahuan dan memberikan manfaat moneter dan akan berujung dengan profit perusahaan. Sekian dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya Pak Tatang. Selamat malam.